Ini kan lagi heboh kita support Palestina, Bu ya. Tapi kata sebagian kawan, kita nggak perlu repot-repot mikir Palestina. Akidahnya nggak sama dengan sunnah, Bu ya. Pejuangnya Syiah Rafidhah. Yang kedua, ngapain repot-repot boikot produk Israel atau dukung Israel? Gimana dua ini, Bu ya? Yang pertama, ini bukan urusannya urusan akidah. Masyarakat Palestina adalah umat manusia. Sekarang begini loh sederhananya, wahai ibu yang cerdas. Kami yakin Anda lebih cerdas daripada sebagian ustadz yang aneh-aneh. Contoh, tetangga Anda itu lagi kebakaran. Ada kebakaran, betul kebakaran, perlu dibantu. Anda tahu itu preman suka malak orang, suka minta orang, suka nyopet. Tak taunya preman itu mau membantu memadamkan kebakaran. Apakah Anda bahas ribut? Ntar preman nggak boleh ngomong gitu. Tapi ini kebakaran ini, jangan Anda menghalangi orang membantu, terserah copet, siapa membantu, orang Jerman, Amerika dan sebagainya. Anda memikirkan ini akan kebakar, ini rumah. Palestina ini diinjak-injak sekarang. Mestinya Anda mau pokoknya bagaimana kita nolong orang Palestina, terserah yang nolong siapa. Jangan malah Anda menggembosi, Anda menghentikan orang membantu Palestina. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Jangan berkata, wah yang di sana, yang ikut berjuang di sana ada orang begini ini. Tapi Palestina sendiri mereka adalah manusia dan mereka juga punya akidah. Mereka adalah bangsa. Dan kita juga banyak sering datangkan tamu dari Palestina, banyak akidahnya sama dengan kita kok. Kita sudah bicara tentang kemanusiaan. Tolong ini. Jadi tidak usah berkata, weh ente preman nggak boleh nolong ya. Ente pencopet jangan, biar kebakaran, nggak ada. Siapa? Ayo kita bebaskan ini. Baru setelah itu kita nasihati pencopetnya dan sebagainya. Ini babnya beda. Sekarang kita mendesak untuk menolong Palestina. Jangan malah meragukan orang untuk bisa menolong. Kemudian yang kedua, di saat mendengar berita Palestina, hei orang Palestina, ketahuilah hei hamba Allah, Palestina, orang Palestina aman. Meninggal mati syahid mereka. Tetapi yang mengerikan adalah ada kemunafikan di hati kita. Mana hati Anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Makanya ada orang bertanya Palestina, sebelum kau bertanya tentang Palestina, menyebut Palestina, ramai Palestina, mengangkat suara Palestina. Sekarang aku bertanya kepadamu, pernahkah Anda sedih di saat mendengar Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan hanya pengen viral saja membantu Palestina. Anda sedih atau belum? Lalu Anda bawa dalam kunut nazilah sholat Anda atau belum? Anda bawa dalam panjatan doa di tengah malam untuk Palestina atau belum? Maka yang paling mudah untuk bantu orang Palestina adalah, yang pertama adalah dengan panjatan doa. Yang kedua adalah Anda potong dari rezeki Anda. Donasikan, berikan bantuan kepada Palestina. Jangan Anda bertanya, nanti nyampe atau tidak nyampe. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengeluarkan kecuekanmu di dalam hatimu. Bukan urusan itu. Anda paham makna ini? Dan kami harus serius masalah ini. Karena permasalahan kemunafikan nanti di hati kita. Yang penting keluarkan dulu kecuekan. Terserah uang nyampe, gak nyampe, ini babnya lain. Dan ternyata nyampe. Kita waktu membantu dahulu sampai di sana di kamera diberitakan ini adalah ambulan waktu Al-Bahjagir sana ada. Dan nyampe ke waktu dulu. Dan sekarang pun juga memang ada kadang terhenti, dibuka masuk, terhenti, dibuka masuk. Kalau ternyata ada yang nyabotase, dibelokkan kemana dan sebagainya, ini babnya beda. Gak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung jangan bantu masjid? Wah, ini adalah ustadz ngaco ini, bahaya banget ustadz ini. Misalnya kalau ustadz, kan tidak ada ustadz begitu, masa ustadz? Tidak mungkin lah. Ya, cuman katanya Buya ada ustadz, tidak mungkin ya ustadz begitu, tidak mungkin. Hati nuraninya gak akan berkata begitu, mustahil. Karena ini masalah kemanusiaan. Sekarang lihat negeri kafir pun gerak mereka untuk ini. Lah kok kita orang Islam masalah seperti itu? Kemudian ini masalah membantu Palestina. Sekarang Anda tanyakan diri Anda sendiri. Tidak usah Anda jawab. Anda sudah mengeluarkan dari kocek Anda atau belum? Mohon maaf, tidak usah dijawab. Jangan banyak ngomong tentang Palestina. Anda sudah mengeluarkan belum dari kocek Anda? Hei hamba Allah, itu anak kecil dibantai di sana.
Mana iman Anda? Mana kecintaan Anda? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum peduli dengan saudaranya. Baik. Tidak iman seseorang kecuali dia mencintai untuk orang lain seperti untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak rela mereka dibantai, kita harus tidak rela. Paling tidak bertambah dengan panjatan doa. Paling tidak kami hinjau kunut nazilah setiap sholat. Kemudian malam, tengah malam sering kita doakan. Yang kedua adalah keluarkan dari koce Anda. Jangan bicara mengangkat senjata, Anda bisa masuk ke sana, repot. Ada orang, nanti aja saya mau perang, kelamaan. Keluarkan duit, jangan ngajak perang-perang. Perangnya nanti, belum tentu. Yang pasti Anda punya uang di koce Anda, mau bilang senjata-senjata. Dibuka beneran malah lari terbirit-birit nanti. Nggak usah ngomong tentang mengangkat perang, senjata, jihad, Allahu Akbar, dah ente keluar duit, dah. Itu saja sudah selesai, nggak usah jauh-jauh. Tujuan kita mengeluarkan kecuekan dari hati kita. Adapun masalah produk-produk, ada fatwa MUI akhir-akhir kan begitu. Kalau Anda punya anak di Al-Bahjah sudah dari dulu, mulai dari konflik-konflik Palestina selalu kita sudah memutuskan semua produk-produk sudah tidak ada. Kalau yang punya anak di tempat kita sudah, di kita punya apemat tidak ada, jual sudah lama. Sehingga bukan masalah fatwa MUI. Ini bukan fatwa MUI, akan tapi fatwa hati seharusnya. Masa nunggu fatwa MUI? Tanpa MUI berfatwa itu Anda sudah punya fatwa seharusnya. Mestinya begitu, tanpa MUI punya fatwa, Anda sudah punya fatwa hati. MUI hanya mengukuhkan. Apakah Anda tega, ya hamba Allah, membeli sesuatu untuk ternyata hasilnya adalah untuk di sana? Mana? Bisa jadi itu bom yang meledak kemarin itu gara-gara Anda belanja itu berapa ratus ribu tuh, berapa juta itu. Mana fitrah? Mana nurani Anda? Mana nurani Anda? Kemudian di saat bicara tentang pemboikotan ini, pelarangan ini ada makna yang besar. Pertama lagi-lagi gini loh ya, kalau memang Anda pelit tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu orang Israel, hei hamba Allah. Ini tingkat pelit sudah. Tingkat pelit. Paling tidak sudah. Kalau bisa Anda bantu Palestina dan tidak bantu Israel. Ada orang yang, coba Anda saja nilai. Ya, saya bantu Palestina, tapi ya nggak apa-apa. Bantu Pak Israel, coba. Kira-kira logika Anda, cara cerdas Anda di mana? Tetangga Anda, ya kan? Luka-luka dipukulin sama orang. Ada orang baik, astagfirullahaladzim, dipukul sama orang, langsung saya jamin, bawa ke rumah sakit, semua biaya rumah sakit saya yang biayai. Bagus atau tidak? Bagus. Tatanya ada orang, Pak, pinjem pisaunya mau tak tusuk lagi. Oh ya itu ambil pisau di dapur tuh, dikasih pisau lagi. Biarpun dia katanya ingin membawa ke rumah sakit, tapi ngasih pisau penjahatnya. Aneh atau tidak orang ini kira-kira? Suruh berpikir dulu. Memang hebat, langsung biaya rumah sakit sebanyak apapun, miliaran akan saya biayai untuk pengobatan orang ini. Tapi ngasih pisau sama orang yang jahat kepadanya. Kira-kira gimana Anda berpikir? Hei, yang paling bodoh yang ada di sini, Anda bisa berpikir. Nggak usah nunggu orang cerdas. Yang paling bodoh mana? Ayo. Coba ini masa. Kemudian lebih dari itu kita ingin mengangkat produk saudara kita. Mau tidak mau. Urusan air Anda pasti akan minum, ya enggak? Di saat produk mereka tidak kita beli, orang pasti haus minum produk saudara kita. Yang berjaya siapa? Hei hamba Allah. Lagi-lagi kalau Anda tidak bisa bersedekah kepada tetangga di kiri kanan kita, paling tidak Anda beli produknya untuk menjadikan mereka kaya. Itu juga dakwah. Kemudian ada bertanya, oh Buya, kan di sana banyak pekerja-pekerja yang selama kalau memang itu nanti diboikot, kan akan berhenti semuanya dan sebagainya. Ini namanya himbauan. Suruh berpikir cerdas juga. Dan kami yakin tidak semua pekerja seperti dalam pikiran dia. Di Palestina itu ada orang berela berkorban dengan nyawanya dan hartanya. Ini hanya menahan untuk tidak punya kerjaan saja kok susah. Mungkin dia berkata, ya ente Buya Yahya keliling sana kemari ya, dihormati orang, saya tidak punya kerjaan. Oke, saya akan ajak Anda menjadi mulia. Kalau Anda tidak mau itu urusan Anda, tapi jangan Anda menggembosi orang lain yang ingin benar.
Kemudian pembahasan lain lagi. Kalau kita punya strategi canggih, anggap saja di sini ada sebuah perusahaan apa kayak pabrik susu kayak atau air kayak miliknya Israel, apa produk Israel contohnya. Kalau kita stop akan berhenti. Pasti akan berantakan ekonomi. Kalau seandainya ada kerjasama dengan pemerintah dan orang-orang kaya, tidak ada masalah. Tinggal perusahaan kita hidupkan lagi, tapi tidak ada urusannya dengan Israel. Akan mengangkat produk saudara kita, kan enak. Sebetulnya kan begitu sebetulnya. Kita ingin, ada salah satu waktu beberapa waktu yang lalu ada ngomong, Buya, saya punya toko berapa biji toko, tapi ini semuanya adalah isinya produk-produk mereka. Lalu bagaimana? Itu kesempatan Anda untuk punya ibadah yang lebih banyak. Maksudnya gimana? Anda sudah berpikir, sekarang cari produk saudara kita dan masukkan setelah ini, keluarkan produk-produk mereka, Anda masukkan produk saudara kita. Kira-kira orang datang ke tempat Anda belanja tidak? Tetap belanja, Bu. Tapi ada enggak produk saudara kita? Lah, kesalahannya anak di sini. Kesalahannya adalah kita ini tidak tahu kalau saudara kita punya produk. Loh, kenapa kalau kita tidak tahu saudara kita punya produk? Karena kita jarang membeli, kita lebih senang dengan produk Israel. Ini permasalahan baru. Jadi saudara kita semakin nyungsep, semakin melarat, punya perusahaan runtuh gara-gara kita tidak peduli dengan mereka. Maka dengan gerakan semacam ini kesempatan untuk bangkit anak-anak kita, saudara kita. Jadi banyak faedahnya di balik pemboikotan ini kalau Anda paham. Di balik kalau memang ada mudaratnya, tentu dong. Kalau nggak ada operasi pasti ada dibelek, tapi ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya tentu ada, tapi masalahnya jauh lebih besar. Maka orang yang paling rendah belajar ilmu fikih, usul fikih, tentu akan mengerti kalau ada masalah gede dengan mudarat yang lebih kecil, tentu akan diambil masalahnya yang dahsyat. Jangan sampai menonjolkan bahayanya. Ini kan ibaratnya begini, ada sebagian ustadz yang ribut-ribut itu biasa begini. Ibu-ibu kan sakit, ibu-ibu kan hamil tua 9 bulan, mau kelahiran normal tidak bisa, harus pakai sesar. Mestinya dikasih motivasi, nggak apa-apa. Tahu tuh ustadz apa? Jangan, itu nanti dirobek perutmu. Jangan, itu kan mendolimi dirimu sendiri. Itu dirobek, itu melukai. Ini ustadz model apa ini? Mestinya dimotivasi, iya memang dirobek sebentar, tapi keluar anak soleh, kan begitu ya. Itu kan motivasi, bukan gembosi. Tolong pahami, kita perlu berpikir cerdas deh. Makanya saya tidak usah bicara yang cerdas-cerdas amat deh, yang paling bebel aja paham kok. Ini kan bukan bebel, mah cerdas ini. Kalau Anda yang bebel, tadi ini adalah perlu kecerdasan hati dan kecerdasan fikir. Terlalu banyak saya jawabnya, malah nggak hafal nanti malah. Waduh, sudah cukup insya Allah. Tolong ini. Jadi lebih baik kita haus deh daripada kita harus minum mereka, harus begitu. Dan memang nanti ada produk-produk itu dalam keadaan normal ada dibagi 3 ya, ada bagi 2 lah paling tidak. Ada produk yang kita untuk bersaing dengan mereka, sah. Ada musuh kita menjual produk, kita beli untuk bersaing. Apa itu? Alat perang dan sebagainya. Kita beli bom dari mereka untuk ngebom, kan boleh. Yang kedua adalah atau untuk bersaing, persaingan teknologi, macam-macam teknologi kita bersaing, itu sah. Akan tapi yang harga mati tidak bisa kita berurusan dengan produk mereka adalah ini loh yang saudara kita juga punya, air, susu, kerupuk, popcorn, chicken. Kita pengen chickennya chicken Pak, chicken Abdullah chicken, chicken Hasan chicken, chicken Ali chicken, lebih enak itu daripada yang aneh-aneh. Anda harus berani serius dalam hal ini. Yang bicara adalah keimanan, iman di hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Sabar. Juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan melalui sosial media. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya. Kemarin baru saja MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya menggunakan produk-produk yang mendukung Israel. Ternyata banyak sekali produk-produk yang dimaksud itu. Dengan pemboikotan itu tentunya berefek juga pada nasib para karyawan yang bekerja kepada perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel tersebut. Bagaimana tanggapan Buya? Dan apakah semua produk yang mendukung Israel harus kita jauhi atau ada pengecualiannya, Buya? Dan kami ingin menanyakan juga tentang top up uang menggunakan 7-Eleven yang ada di Hong Kong.
Kemungkinan untuk berbelanja TKW bisa atasi dengan tidak membeli barang-barang di market yang pro-Israel tersebut, Buya. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan perihal top up uang, Buya? Karena para TKW di luar negeri, khususnya di Hong Kong, kebanyakan top up uang ke aplikasi pengiriman uang ke Indonesia itu melalui 7-Eleven. Dan untuk top up uang itu tidak dikenakan biaya. Mohon solusinya, Buya. Syukran jazakumullah khair atas penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami suarakan jauh sebelum yang disampaikan oleh MUI, kita ingin membangun kecemburuan. Yang punya anak sekolah di sini sudah sangat mengerti tentang masalah produk yang bisa dibeli oleh anak-anak. Minimarket kita pun juga sudah berusaha sudah dari jauh-jauh beberapa tahun yang silam untuk tidak menjual produk-produk yang mendukung orang-orang yang zalim kepada kemanusiaan, termasuk khususnya zalim kepada kaum muslimin. Itu sudah lama kita, bukan hari ini saja, bukan setelah adanya MUI, maksudnya sudah dulu. Dan itu sebetulnya sebelum adanya MUI kita sudah punya fatwa sendiri di hati kita. Ini kan fatwa cinta, fatwa kasih. Ini fatwa kasih, kita harus punya kepedulian. Baik, kemudian sebelumnya, jadi begini. Kalau Anda tidak bisa membantu, jadi harapannya adalah martabat tertinggi. Anda menjadi orang yang bisa membantu Palestina tanpa harus membantu bisnis orang-orang yang mengarah kepada dukungan Israel. Itu kan tingkat tinggi. Dari bisnis Anda, usaha Anda bersihkan dari usaha yang diindikasi atau bahkan pasti mendukung kezaliman. Itu pasti. Kemudian Anda berderma membantu Palestina. Itu tingkat tinggi. Kalaupun Anda pengen turun pangkat, seandainya mau turun, saya nggak bisa itu. Paling tidak begini, Anda tidak membantu Palestina. Ya sudah, diam, tapi jangan membantu Israel. Itu sudah lumayan. Jangan Anda menjadi yang setelahnya. Sudah tidak membantu Palestina, ternyata masih membantu yang mendukung Israel. Nurani Anda di mana? Kalau seandainya Anda sudah tidak bisa membantu Israel, tidak bisa membantu Israel, atau tidak bisa membantu Palestina, tapi Anda jangan bantu yang membantai kemanusiaan di sana dong. Itu saja. Saya ingin gugah hati nurani semuanya. Kemudian jika misalnya produk-produk mereka barangkali lebih murah, kemudian sebelum ke situ kami ingin menggugah. Banyak produk saudara kita yang harus kita dukung, hamba Allah. Produk tetangga-tetangga kita. Produk saudara-saudara kita. Karena kita jarang peduli kalau kita terpesona dengan produk-produk mereka itu, sehingga kita melupakan. Ini bab kedua, bahwa jika Anda tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi jualan, tapi jangan sampai disepikan dong pasar mereka. Ribuan kaum muslimin punya produk-produk, ribuan negeri punya produk-produk. Produknya nggak bisa laku, padahal kualitas juga tidak kalah. Kenapa? Anda tidak membeli produknya. Padahal mereka adalah pejuang-pejuang keluarga juga. Paling tidak di sini harus ada kecemburuan deh. Kecemburuan harus ada tumbuh di hati kita. Sehingga banyak usaha-usaha bagus dari kaum muslimin tidak berkembang. Karena apa? Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Mungkin kita harus lebih memilih haus daripada harus membeli produk orang yang musuh kita.
Dan kemudian kita harus berusaha untuk bagaimana kita menolong saudara kita. Anggap saja begini loh. Saya pelit dengan saudara saya jarang membantu saudara kita kaum muslimin di Indonesia. Saya tidak bicara Palestina dulu di sini, Indonesia saja. Paling tidak, Anda itu kalau beli ke mereka deh. Anda paling beri kepada mereka. Dan gini kami tidak mengkhususkan muslimin. Ada non-muslim yang baik hati banyak kok. Yang mereka tidak membuat permusuhan. Kecuali ada non-muslim yang ada indikasi permusuhan menentang syariat dan sebagainya. Wah, itu harus dijauhi karena dia adalah menentang kebenaran. Kalau hanya saudara kita, tetangga kita, misalnya tetangga non-muslim, tetangga kita jual kerupuk dan sebagainya, dan dia tidak mengganggu Islam, ya kita perlu juga. Kita perlu, tidak ada masalah kita beli mereka. Tapi yang sudah diindikasi memusuhi Islam, memusuhi kemanusiaan, ini nggak boleh. Nggak bisa mestinya, bukan masalah nggak boleh. Nggak bisa hati kita mestinya. Baik, kemudian ada, kalau seandainya perusahaan-perusahaan mereka lalu ditutup dan sebagainya, kan banyak pengangguran. Baik, kami seru kepada Anda yang bekerja di tempat tersebut. Lagi-lagi ini masalah perjuangan. Kalau kami menyeru, ayo bantu Palestina. Kalau Anda tidak mau, cukup. Anda tidak usah membantu kalau memang tidak mau. Tapi tidak usah Anda melarang orang yang ingin membantu. Tidak usah Anda menggembosi atau membuat satu hal yang menjadikan orang yang ingin bantu jadi ragu-ragu. Tidak perlu. Kalau Anda memang tidak bisa membantu, sudah. Termasuk saudara-saudari kami yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang memang diindikasi atau bahkan dengan jelas itu adalah perusahaan yang kembali kepada Israel yang untuk menghancurkan umat kemanusiaan di sana, maka kami ajak berpikir cerdas dengan pikiran, dengan hati. Orang-orang di Palestina itu hilang nyawa, hilang harta. Hilang nyawa, hilang harta. Alangkah tinggi pangkat mereka. Saudara kita yang di Indonesia hilang harta, banyak memberikan derma. Lalu Anda hilang apa? Paling tidak kalau saya harus kehilangan pekerjaan, Allah akan, kita harus punya keyakinan. Kalau saya harus kehilangan pekerjaan, itu seperti orang kehilangan harta barangkali semacam itu. Di sana banyak orang kehilangan nyawa juga. Jadi agar Anda itu bisa menjadi sedikit ringan, agar tidak ragu-ragu. Baik, kalau pada akhirnya pun Anda, wah belum bisa saya ini, belum bisa. Belum bisa, tapi Anda paling tidak mulai detik ini sudah berpikir, saya harus bekerja di tempat yang lain. Hari ini, detik ini juga. Mungkin Anda besok akan keluar menuju pekerjaan yang biarpun mungkin secara gaji lebih sedikit, akan tapi hati nurani Anda sambung dengan kemuliaan. Hati Anda hidup, bukan hati yang mati. Jangan sampai kita itu cuek bebek, tidak peduli. Khawatir hati kita yang rusak. Kalau hati rusak itu hanya kesempatan jahatnya saja sedikit. Kalau ternyata punya kesempatan, bisa lebih besar lagi. Jadi yang penting hati Anda hidup. Nanti dalam keadaan Anda punya kesempatan besar, Anda akan membebaskan diri Anda dari kezaliman itu. Tapi kalau hati mati di saat Anda punya kesempatan untuk berjaya, maka berjayanya orang yang hati mati itu bahaya. Kalau tahu zaman Belanda itu ada orang berjuang mati-matian dengan hartanya sampai jiwa raganya, mati rela mati. Tapi ada dari orang Indonesia yang tiba-tiba memihak kepada Belanda, nggak peduli dengan urusan kaum muslimin, hanya pengen cari kesenangan dirinya. Kan ada begitu. Ayo, mereka disebut sebagai pengkhianat-pengkhianat. Makanya jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Paling tidak saya bekerja di tempat ini saya nggak nyaman. Karena ini untuk Israel, untuk merenggosi. Paling tidak hati Anda begitu. Anda pun setelah itu Anda berpikir, mungkin Anda punya perusahaan, saya punya perusahaan ini, air. Sekarang air ini adalah air itu. Anda berpikir cerdas, boleh. Kalau begitu saya akan keluar dari perusahaan ini, atau saya akan buat perusahaan baru lagi, saya punya uang. Perusahaan milik saudara kita cari. Milik siapa? Saudara kita punya produk bagus, akan saya besarkan. Anda punya makna, akan menjaga karyawan Anda. Kedua, Anda akan punya jihad, makna jihad. Yang penting Anda jangan cuek hamba Allah dalam hal ini. Jangan cuek. Adapun tadi masalah top up yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Kalau Anda pakai yang lainnya, selain yang mendukung produk, mendukung Israel, ternyata harus bayar. Anda niati membayar yang Anda seperti jihad kok. Anda harus berani dong. Anda tidak usah perang di medan laga. Tapi cukup bahwasanya saya akan meninggalkan berurusan dengan ini tempat untuk menuju tempat yang lain untuk jihad. Jihadnya Anda tidak harus dengan jiwa Anda. Bahkan bukan dengan uang yang banyak, hanya tambahan bahasanya kalau kita ngirim uang harus pakai bayar. Bayarnya Anda niati jihad. Termasuk Anda di saat harus membeli produk saudara Anda yang ternyata lebih mahal sedikit, Anda niati untuk kemanusiaan, untuk membangun cinta dengan sesama.
Itu saja yang kami rindukan. Jangan sampai hati kita mati. Hati kita mati. Dan memang kehebatan mereka kan sudah membuat perusahaan-perusahaan di negeri ini yang dipegang oleh saudara Pak Haji yang punya. Dan kami rindu bahasanya Pak Haji yang mendengar suara ini besok akan dirubah bahasanya perusahaannya yang selama ini mendukung Israel dirubah menjadi perusahaan dukung saudara kita. Perusahaannya tetap, kebesarannya tetap, pasarnya tetap, kekayaannya tetap. Amin. Bedanya apa? Hari ini jadi pahala. Anda bisa loh wahai Pak Haji yang kaya. Anda bisa merubah itu semuanya. Anda bisa tinggal berubah. Langsung hari ini momen Anda untuk berubah. Bukan momennya untuk berhujjah, bukan. Bukan momen nanti gimana, karyawan saya gimana. Karyawan Anda dipikirkan, dirubah dong. Dari jual produk mereka menjadi produk saudara kita. Selesai. Kan hebat. Indah. Mungkin Anda punya toko yang diindikasi, toko Israel. Gimana? Anda tutup hari ini, besok Anda masukkan produk saudara kita. Hebat, Anda punya pahala banyak. Toko Anda tetap berjalan, Anda membantu kaum muslimin. Akan tapi jadi masalah adalah, kalau zaman Belanda ada orang yang saudaranya mati-matian, ternyata dia menikmati makan enak dengan Belanda, makan enak dengan musuh. Ini kan bahaya sekali. Kalau dulu disebut antek. Hari ini kita tidak akan menyebut seperti itu, tidak. Kami yakin Anda semuanya punya hati nurani. Tidak akan ada antek insya Allah. Antek-antek Belanda, antek-antek Israel sih nggak ada. Cuman kami takut jika Anda mulai berhujjah. Anda akan masuk wilayah ini. Anda akan masuk wilayah mendukung musuh Allah, lalu Anda tidak peduli dengan saudara-saudara Anda. Ayo berpikir cerdas, ya hamba Allah. Ini masalah kemanusiaan. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? Itu di luar sana. Orang non-muslim bicara tentang kemanusiaan, sepakat kok dengan ini. Di luar sana orang non-muslim ya. Apalagi Anda di sana adalah 90% lebih adalah kaum muslimin di Palestina sana. 93 bahkan lebih banyak, lebih 97 apalagi kaum muslimin. Lalu di mana nurani Anda, hai hamba Allah? Di luar Islam saja berbondong-bondong untuk mendukung masalah ini. Ada pun masalah lembaga yang memfatwakan, mungkin selama ini Anda tidak percaya atau tidak percaya, setuju. Bukan terlepas dari itu, akan tapi nurani Anda. Sebelum adanya fatwa ini pun, teman-teman sudah melakukannya kan? Karena itu nuraninya yang memfatwakan. Yang berfatwa nuraninya, cintaanku kepada kemanusiaan. Kemudian setelah itu, hai hamba Allah, jika Anda memang kelas paling dasar di dalam urusan kebaikan, paling tidak jangan komentar tidak baik di saat ada orang ingin berbuat baik. Ini komentar ndak tentang fatwa ini, tentang itu dan sebagainya. Sebelum adanya fatwa MUI, ulama-ulama sudah menyerukan. Dan jangan menjadikan orang yang berbuat baik menjadi malas berbuat baik gara-gara Anda. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Urusan kita dengan Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Iman kita semakin kuat. Produk saudara kita akan terangkat. Produk saudara kita akan terangkat sehingga seperti ini. Minimarket kita langsung diisi dengan produk saudara kita. Oh, cakep. Baik, kemudian di sana kalau bicara tentang produk apa saja sih, sebenarnya gini lah, kalau bicara tentang pembahasan fikih serta detailnya nanti, produk itu kan ada beberapa dibagi. Produk yang pertama, kita boleh membeli produk yang musuh untuk melawan mereka. Kita perlu bom, mereka jualan bom ya, saya beli bomnya. Mereka beli jual senjata saya. Ini untuk melawan mereka sah. Atau untuk bersaing dalam urusan teknologi dan sebagainya. Karena kalau kita kalah teknologi, karena hari ini perangnya perang teknologi. Kita belum bisa membuat teknologi, tapi kita menggunakan teknologi mereka untuk melawan orang-orang yang merusak kemanusiaan ini, ya sah-sah saja dong. Dan setelah itu jangan ada yang meremehkan. Sudahlah kamu pakai, sudahlah kalau kamu tidak mau produk-produk begitu, sudah pakai delman saja lah. Kenapa kamu pakai mobil ini, pakai mobil itu, pakai delman dan sebagainya. Alat-alat berat sudah kamu pakai, nanti pakai kerean begini, tidak usah pakai alat berat. Alat beratnya itu membuat adalah orang musuh kita dan sebagainya. Alat-alat berat itu untuk bersaing. Untuk membuat sesuatu persaingan. Akan tapi yang harga mati, mungkin bahasa tegasnya adalah hal-hal yang saudara kita juga membuatnya. Air, susu, kerupuk, kue-kue roti. Banyak roti tetangga kita lebih enak. Kenapa kita masih milih-milih orang-orang yang memusuhi kemanusiaan? Kami ingin menyentuh nurani saja. Kemudian terakhir, kalau Anda tidak
belum bisa membantu orang Palestina, paling sedikit jangan membantu orang-orang Israel yang musuhi kemanusiaan. Kemudian setelah itu sudah ada diam, jangan komentar yang tidak baik. Kenapa sih kok kita biasa komentarnya tidak baik? Komentar tidak baik, kenapa? Kemudian lesan kita lesan jelek, komentar wah ini gembosi, komentar yang musuhan, caci maki apa-apaan itu, ini seruan apa ini dan sebagainya. Kalau Anda sudah tidak bisa membantu Palestina, sudah selesai, cukup. Kemudian Anda mengatakan, saya bantu Palestina toh. Anda bantu Palestina berapa yang Anda bantu? Kemudian Anda bantu Israel. Anda ini lucu. Katanya bantu Palestina. Kalau bantu Palestina tidak akan Anda bantu Israel. Coba saja gambarannya. Anda bantu sahabat Anda yang lagi berantem. Berantem ini sah, ini berantem. Anda kasih senjata buat dia, saudara kita. Tapi sisi lain Anda kasih senjata buat musuh Anda. Anda ini seperti apa kira-kira? Anda membantu saudara, tapi sisi lain bantu musuh. Ini Anda ingin mengizinkan peperangan kalau begitu. Harapannya di balik dunia ini adalah Israel menghentikan kezalimannya. Setelah itu selesaikan begitu. Supaya tidak terjadi kezaliman lagi. Kita bisa kok pada akhirnya bersaudara, dan Nabi mengajarkan kita bisa bersaudara dengan kaum Nasrani. Di negeri kita sudah biasa kok baik-baikan dengan kaum Nasrani, ya Hindu, Buddha, biasa baik-baik kok. Tapi permasalahannya tidak ngerti tentang kemanusiaan. Orang Muslim sendiri kalau mengganggu kemanusiaan juga kita musuhi loh ya. Apalagi orang di luar Islam, Israel, ini merusak kemanusiaan. Anak-anak kecil dibunuh dan sebagainya. Kami sedih kadang jika harus mendengar. Kami sedih kalau mendengar upaya-upaya untuk melemahkan semangat. Beberapa waktu yang lalu juga mendengar isu-isu, bukan sesungguhnya, isu itu kan bukan beneran. Meragukan orang yang ingin membantu Palestina. Urusan nyampe tidak nyampe, ini babnya beda. Yang penting keluarkan rizki Anda untuk membela saudara kita. Selesai. Yang penting Anda tidak menjadi orang yang tidak peduli kepada kaum muslimin. Itu saja. Kemarin kami gambarkan Anda, tetangga Anda sakit, kelaparan, Anda lalu pengen ngirim makanan. Sudah cukup itu. Biarpun ternyata sampai di tengah jalan dibegal, diambil burung semuanya atau dicuri orang, bukan urusanmu itu. Yang penting Anda sudah berusaha. Semaksimal mungkin, kok nggak nyampe, Anda sudah tidak dosa. Hati Anda hidup. Kan itu. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada. Ayo hidupkan hati Anda. Hidupkan hati Anda. Sudah, kalau memang Anda tidak bisa, paling tidak bisa menolong orang Palestina, paling tidak kalimat Anda yang baik, yang tidak menjadikan kaum muslimin menjadi ragu-ragu untuk bisa menolong saudara kita, orang Palestina. Jangan bikin ragu-ragu. Dan jangan komentar yang tidak baik, ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau ternyata Anda pekerja yang harus kehilangan pekerjaan, yakinlah bahwasanya Anda jauh lebih enak daripada orang Palestina yang saat ini mendapatkan musibah. Bahkan jangan ada yang berkata, ini kan bukan negara kita, kita perlu ngurusi negara kita. Loh, negara kita urusi juga dong. Selama ini apa yang dilakukan oleh orang buat pendidikan, ustadz dakwah, orang bangun ekonomi, kita ngurusi negara. Sekarang tetangga kita, saudara kita, kaum muslim perlu bantuan. Kenapa kita tidak bisa membantu mereka? Memang ada sebagian orang yang lesannya, semoga Allah mengampuni. Seperti itu, gembosi. Kita punya masalah sendiri di negeri kita. Tidak usah sibuk ngurusi yang di sana. Bukan begitu. Hati kita harus hidup. Paling tidak dengan panjatan-panjatan di tengah malam. Ayo hidupkan hati, dan insya Allah dengan hidup hati, Allah akan menjaga kita nanti di dunia dan di akhirat. Hidupkan hati Anda. Hidupkan hati Anda. Hidupkan hati Anda. Jaga lisan Anda. Jaga ketikan tangan Anda dari hal-hal yang menjadikan orang semakin jauh dari Allah. Orang semakin tidak rindu menolong saudaranya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.